Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Fitri dengan NIM 2013-6052. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai business plan untuk memenuhi tugas aplikasi kewirausahaan yang dimampu oleh Bapak Ari Ulfa. Baiklah, di sini selanjutnya yaitu adakah korelasi antara bisnis dengan geografi? Tentunya, jika dilihat dari kacamata ilmu, maka setiap ilmu memiliki hubungan satu sama lain dan saling melengkapi. Kemudian, geografi bisnis adalah salah satu ilmu yang menggabungkan antara bisnis dan geografi. Kemudian selanjutnya, apa itu business plan? Business plan adalah ide perencanaan suatu bisnis yang dituangkan dalam suatu dokumen. Kemudian, rencana bisnis yang berisikan konsep, tujuan, sasaran, dan target bisnis. Kemudian, setiap bisnis akan membutuhkan business plan dalam setiap langkahnya, bahkan untuk jenis usaha rumahan sekalipun. Setiap detailnya, bisnis dituliskan di dalam dokumentasi bisnis plan agar tujuan dan visi bisnis lebih mudah dicapai dan menghindari risiko bangkrut. Di sini, saya mengambil business plan mengenai bisnis yang jasa. Ada Great Tourism, yang mana potensi wisata yang semakin berkembang di setiap daerah membuat banyak wisatawan lokal dan mancanegara mencoba datang ke suatu daerah tersebut. Disinilah dibutuhkan seorang yang benar paham tentang lingkup geografi lokasi geowisata, yang mana kita dapat menjadi profesional dalam memandu wisata dan mendapatkan bayaran yang lumayan tentunya. Kemudian, adapun pentingnya kita dalam memandu wisata yaitu kita dapat menjelaskan dan memberikan pengetahuan mengenai objek wisata yang sedang dikunjungi oleh wisatawan. Kemudian, kita juga dapat menciptakan kesan yang baik atas daerah, negara, bangsa, dan kebudayaan pada wisatawan, yang dapat melindungi dan memberikan jaminan keselamatan kepada wisatawan. Kemudian, adapun visi dan misi dalam pemanduan wisata yaitu kita dapat menjadikan perjalanan pelangganan aman, nyaman, serta dapat menyenangkan. Kemudian, kita juga dapat mengeksplorasi tempat yang berpotensi sebagai tempat wisata atau memberikan manfaat bagi sesama. Selanjutnya, kita juga dapat menjaga keindahan, kenyamanan, serta kelestarian lingkungan agar bisa dinikmati oleh anak cucu kita. Kemudian selanjutnya, kita dapat meningkatkan sumber daya manusia tempat dengan mendatangkan keuntungan bersama agar terjalinnya harmonisasi. Kemudian, adapun hal yang harus dikuasai oleh seorang pemandu wisata, yaitu seperti mempunyai komunikasi yang baik, luwes dan beretika dan ramah. Kemudian memiliki pengetahuan, sejarah dan wawasan yang luas, serta rasa humor dan improvisasi. Kemudian selanjutnya juga harus memiliki kemampuan mengingat, membaca peta dan menguasai medan, mengenal karakter dan memahami selera wisatawan. Kemudian selanjutnya adapun yang berkaitan dengan penentuan lokasi. Lokasi yang strategis menjadi salah satu kunci utama dalam pengembangan sebuah bisnis. Dalam penentuan lokasi akan dipertimbangkan pula tingkat pendapatan masyarakat di sekitar, keadaan transportasinya, jalan, air, fitur fisik lainnya, serta potensi wisata lainnya. Kemudian data-data tersebut akan dikombinasikan dalam SIP atau Sistem Informasi Geografis untuk menghasilkan sebuah peta bisnis yang komprehensif. Kemudian, adapun perencanaan marketing atau promosi mengenai potensi wisata. Nah, setelah bisnisnya dibangun, penting sekali untuk memberikan iklan dengan target pasar. Dengan menggunakan JIS di awal, maka pemetaan pasar akan dilakukan untuk mengidentifikasi pola pasar. Efisiensi efektivitas merupakan kunci dalam geografi bisnis. Nah, di sini dalam bisnis pemanduan wisata itu dapat
menggunakan aplikasi JIS yang dapat menentukan dan mengidentifikasi pemasaran potensi wisata dan memberitahukan informasi wisata-wisata kepada turis dan lain sebagainya. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.